Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan untuk hidup generasi masa kini dan masa depan. Pengertian ini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Deklarasi Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2015, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam akan tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang. Ciri atau karakteristik pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, setiap tindakan harus memperhatikan dampak terhadap kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup. Kedua, mendorong perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan manajemen sumber daya alam secara berkesinambungan. Ketiga, menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap alam. Keempat, berperan aktif dalam menjaga alam dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonominya. Selanjutnya yang kelima adalah peningkatan kualitas manusia, dimaksudkan agar manusia memiliki pengetahuan. Yang keenam, kemampuan yang berdaya saing untuk menguasai teknologi dan memanfaatkan alam secara efisien dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah intervensi kebijakan dan fokus kegiatan saling memperhatikan keterkaitan antar tujuan. Berdasarkan hasil deklarasi Sustainability Development Goals, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi 4 pilar. Pilar pertama yaitu pilar pembangunan sosial yang fokus terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pilar pembangunan ekonomi, memfokuskan pada peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan, kolaborasi, dan inovasi. Adapun pilar ketiga adalah pilar pembangunan lingkungan, meliputi lingkungan hidup yang ada di darat dan di perairan. Pilar keempat yaitu pilar pembangunan tata kelola berhubungan dengan usaha menjaga perdamaian, keadilan, dan kelembagaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pilar 1 berhubungan dengan pilar lainnya, misalnya pilar lingkungan terkait dengan pilar ekonomi, karena perlunya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan komprehensif yang berdasarkan pada 4 pilar pembangunan tersebut. Salah satu masalah ekonomi akan terus terjadi dan terus berlangsung adalah kelangkaan, di mana kelangkaan terjadi ketika sumber daya alam yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kelangkaan sumber daya alam, di mana sumber daya alam yang jumlahnya terbatas saat ini tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan populasi manusia yang semakin bertambah pada masa mendatang. Semakin bertambahnya populasi manusia di dunia dan sumber daya yang jumlahnya terbatas menyebabkan kelangkaan tersebut. Diperlukan inovasi dan perbaikan dalam segala bidang agar kelangkaan ini dapat diatasi dan kebutuhan manusia tetap dapat terpenuhi. Kedua, kelangkaan tenaga kerja. Kelangkaan tenaga kerja ini terjadi ketika sulit menemukan tenaga kerja yang kompeten untuk menjalankan proses produksi, baik berupa barang maupun jasa. Jika kejadian ini terus berlanjut, maka produksi akan terganggu dan menyebabkan masalah ekonomi pada suatu daerah. Selain tenaga produksi, perusahaan juga membutuhkan tenaga ahli.
Tenaga ahli merupakan orang yang benar-benar kompeten dan ahli pada suatu bidang tertentu, seperti dosen bagi perguruan tinggi, dokter bagi sebuah rumah sakit, insinyur teknik untuk bagian produksi, serta manajer pemasaran dan akuntan bagi sebuah perusahaan. Ketiga adalah kelangkaan modal. Kelangkaan dapat terjadi dalam bentuk penyediaan modal. Modal tidak hanya berbentuk uang tunai, melainkan bisa juga berupa gedung, peralatan, dan mesin produksi. Modal yang terbatas akan mempengaruhi kelangsungan proses produksi. Salah satu bentuk kelangkaan modal adalah penggunaan mesin produksi dengan kualitas rendah. Yang terakhir adalah kelangkaan keterampilan kewirausahaan. Keterampilan kewirausahaan adalah keterampilan yang mampu mengkombinasikan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Seseorang dengan keterampilan kewirausahaan dapat meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan kuantitas produksi dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Keterampilan ini bertugas untuk mengelola faktor-faktor produksi sehingga menghasilkan produk yang bermutu, harga yang dapat bersaing, serta mampu memenuhi kebutuhan akan produk tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 238.518.000 jiwa dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 271.066.000 jiwa. Proyeksi peningkatan jumlah penduduk sebesar 13,6% menyebabkan kebutuhan yang semakin meningkat pula. Peningkatan ini tidak seimbang dengan persediaan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Misalnya, peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan atas lahan tempat tinggal. Yang kedua adalah alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam jumlahnya sangat terbatas. Berbagai sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, sumber daya alam merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Jumlahnya sumber daya alam semakin berkurang dan dapat habis suatu saat nanti. Jika manusia tidak melakukan inovasi dan melakukan penghematan, maka kelangkaan sumber daya alam akan segera terjadi. Ketiga, kerusakan ekosistem alam. Eksploitasi manusia terhadap alam dapat merusak kelestarian yang ada di dalamnya. Misalnya merubah hutan menjadi ladang dan kebun untuk bercocok tanam secara besar-besaran dapat mempengaruhi ekosistem yang ada di dalamnya. Selanjutnya, keanekaragaman hayati dalam hutan akan terganggu. Banyak tanaman mati dan hewan kehilangan tempat tinggalnya. Selain itu, perombakan hutan untuk ladang dan kebun dapat menyebabkan kebakaran hutan seperti yang terjadi di beberapa tempat pada tahun 2019, serta banjir bandang yang pernah terjadi di sekitar Bandung, Banten, dan Masamba pada tahun 2020. Keempat, kecakapan sumber daya manusia. Penguasaan teknologi yang rendah serta modal yang terbatas mengakibatkan produksi yang tidak efektif dan efisien. Sumber daya tidak mampu dimanfaatkan secara optimal dan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia juga tidak maksimal. Selanjutnya, teknologi dan kompetensi karyawan perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan hasil produksi, sehingga kebutuhan manusia akan suatu produk dapat terpenuhi dengan harga yang relatif terjangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Kelima, potensi sumber daya alam yang beragam. Setiap daerah mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beraneka ragam. Contohnya, suatu daerah mempunyai tambang batu bara yang melimpah, tetapi lahannya dieksploitasi yang tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam.
sementara daerah lain memiliki tanah yang subur dengan hasil pertanian yang melimpah, tetapi tidak memiliki tambang. Kedua daerah tersebut memiliki peluang kelangkaan yang berbeda. Jika pemerintah tidak dapat mengatasi kelangkaan ini, maka akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di kedua daerah tersebut. Yang keenam adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak merata. Negara maju mempunyai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih cepat dan merata dibandingkan dengan negara berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas produksi suatu barang. Negara yang mempunyai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik akan memaksimalkan proses produksi dan berusaha memenuhi dengan optimal segala kebutuhan masyarakatnya yang membuat harga menjadi lebih terjangkau.